Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan. Ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial. Keempat, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial. 5. Anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato. Yang keenam, anak-anak diharapkan mampu menyusun rancangan pidato. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama, tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Karena kepala sekolah menjunjung nilai-nilai persatuan, pekerja keras, menyayangi siswanya, dan ingin memajukan siswanya.
2. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Hal ini tampak dari siswa-siswanya yang mau rukun bermain bersama walaupun asal mereka berbeda-beda. 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Hal ini tampak dari usahanya mengirimkan Sudin yang anak desa untuk mengikuti lomba pidato di kota. Ia menyelenggarakan musyawarah dengan guru untuk mengumpulkan dana dengan cara melelang pisang. 4. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Agar Sudin memperoleh pengalaman berharga mengikuti lomba pidato. 5. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Kepala sekolah yang ada dalam cerita tersebut adalah sosok yang bekerja keras, kreatif, tidak pantang menyerah, dan mengamalkan nilai-nilai persatuan. 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Sudin dapat mengikuti kompetisi itu berkat usaha dari kepala sekolah, guru, dan teman-temannya yang melakukan acara penggalangan dana melalui lelang pisang. 7. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungan antara bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya sangat baik, di mana mereka mau datang menghadiri acara lelang yang diselenggarakan oleh kepala sekolah. Selain itu, mereka dengan sukarela mau membeli pisang yang uangnya dipergunakan untuk membiayai keberangkatan Sudin ke kota. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. 1. Bermusyawarah dalam menentukan perangkat kelas. 2. Bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. 3. Menghormati perangkat kelas hasil musyawarah. 4. Menghormati hasil musyawarah. 5. Tidak memaksa orang lain untuk membantu kita dalam melakukan sesuatu. 6. Lebih mengutamakan gotong royong membersihkan lingkungan daripada menonton acara kesukaan di televisi. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang sosial. 1. Menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women. 2. Menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan Temu Karya Pemuda ASEAN. 3. Menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. 4. Menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di tingkat regional ASEAN. 5. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. 6. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN. 7. Melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan pendidikan di ASEAN. B. Kerjasama di bidang sosial budaya. 1. Menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. 2. Melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. 3. Menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Unsur-unsur pidato. 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan. 3. Inti. 4. Penutup. 5. Salam penutup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.